Nah, hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu in the year of new wonders. Ya, kita baca di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ayat itu adalah ayat yang terakhir penutup di dalam kisah mujizat 5 roti 2 ikan. Tentunya Anda semua familiar karena itu adalah kisah mujizat yang paling terkenal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya heran saudaraku, kalau urusan mujizat paling terkenal itu selalu yang berkaitan dengan makan gitu ya. Itu yang paling terkenal sampai dicatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin satu-satunya itu saudaraku yang dicatat komplit di kitab Injil. Ya. Nah, ayat yang berikutnya 22 itu mulainya sebuah kisah mujizat yang baru. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi murid-muridnya naik perahu atas inisiatif sendiri atau disuruh Tuhan Yesus? Disuruh Tuhan Yesus menurut ayat ini, betul apa tidak? Lanjutkan lagi. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Melihatnya Yesus, tapi terkejut dan berseru, apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Bukan hantu loh. Aku ini, Yesus. Jangan takut. Sampai di situ pembacaan kita. Kisah ini terjadi di Danau Galilea. Kalau Anda teliti dalam Alkitab, di Perjanjian Lama namanya Danau Kineret. Kineret itu artinya adalah harpa. Kenapa? Karena kalau danau ini dilihat dari atas, bentuknya seperti harpa. Ya, ini danaunya cukup dangkal dan ketika angin berhembus maka airnya gampang bergelora. Nah, dicatat pada waktu itu tepat seperti itu yang dialami oleh murid-murid Yesus yang ketika mereka berlayar disuruh Tuhan Yesus naik perahu ke seberang, itu yang nyuruh Tuhan Yesus. Tapi di sini dicatat bahwa di tengah galau, di tengah danau itu tiba-tiba dihantam oleh angin sakal. Waktu saya renungkan kisah ini, ya, saya muncul pertanyaan di benak saya. Kok bisa ya yang nyuruh Tuhan? Itu adalah rema Tuhan. Itu adalah instruksi dari Tuhan. Dan gak mungkin salah dengar. Waktu itu Yesus sendiri yang secara audible ngomong langsung sama mereka. Tetapi dicatat bahwa angin sakal menghantam mereka. Perahu mereka terombang-ambing, kebingungan di tengah danau itu, dan mereka dalam keadaan yang bahaya. Kalau itu berlanjut mereka bisa tenggelam. Coba Anda renungkan ini. Banyak orang berpikir bahwa kalau hidup kita dipimpin Tuhan, kalau kita ngerjain rema yang dari Tuhan,
maka semuanya pasti dilancarkan. Nah, salah itu jangan amin. Karena murid-murid Yesus disuruh oleh Tuhan, rema dari Tuhan, tapi tidak dilancarkan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ada nggak di sini yang pernah merasa dapat rema dari Tuhan? Anda merasa disuruh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sebuah proyek, untuk mengejar sebuah visi atau impian, untuk membangun rumah tangga, untuk mengerjakan pelayanan yang baru, untuk membangun rumah tangga yang baru. Tapi kemudian sementara engkau mengerjakan, tiba-tiba angin sakal datangnya kuat. Masalah datangnya kuat, tantangan yang besar datangnya kuat, bahkan sampai dalam posisi Anda kebingungan. Kenapa? Terombang-ambing dengan gelombang. Dan kalau tidak ada pertolongan Tuhan, kemungkinan besar tenggelam. Dan sebagian orang dalam kondisi seperti itu mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dulu saya salah dengar. Jangan-jangan itu bukan rema yang dari Tuhan. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu? Hari ini saya ingin kita mengkoreksi cara kita berpikir. Ya, murid-murid Yesus walaupun disuruh oleh Tuhan, walaupun itu rema langsung dari Tuhan Yesus, tetap saja diizinkan ngalami masalah. Tetap saja angin sakal berusaha untuk menghantam dan menenggelamkan mereka. Jadi kalau gitu, apakah artinya Tuhan kita jahat? Apakah artinya Tuhan menjerumuskan dan mau mencelakakan kita? Saya yakinkan saudara, Allah yang kita sembah, Dia Bapa yang baik, Dia mengasihi anak-anaknya, rencananya baik dalam hidup kita. Jadi walaupun Anda diizinkan ngalami seperti yang dialami murid-murid Yesus, dihantam dengan angin sakal yang keras. Mungkin engkau sedang dihantam dengan angin sakit, penyakit, angin masalah di dalam keuangan atau pekerjaan, atau masalah apapun itu yang terjadi dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan saudara tetap baik seperti murid-muridnya. Yesus tetap mengasihi mereka. Kalaupun kita diizinkan ngalami masalah seperti itu, kita tidak akan ditinggalkannya. Dia akan turut campur, karena masalah itu diizinkan terjadi semata-mata Tuhan mau menyatakan kemuliaannya terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Jadi buat saudara yang dapat rema tapi ngalami masalah, disuruh Tuhan tapi ngalami tantangan, hari ini saya mau katakan jangan takut. Jangan berkecil hati, jangan lemah hati saudara, jangan izinkan Anda diintimidasi oleh iblis, jangan izinkan saudara meragukan diri saudara sendiri. Hari ini kuatkan dan teguhkan hati saudara, karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Sekian puluh tahun yang lalu ketika Tuhan panggil Pak Obaja untuk melayani, waktu itu Pak Obaja masih jadi pengusaha yang dipanggil untuk melayani. Bahkan kemudian Tuhan bicara, Tuhan kasih rema untuk membeli gedung bioskop, dirubah menjadi gedung gereja yang kita pakai di Widuran sekarang ini. Ya, tadinya gedung bioskop, Tuhan suruh dipakai, dirubah jadi gedung gereja. Kalau di zaman ini, sekarang ini kita sudah lihat kayak gini, kita percaya dulu itu pasti rema dari Tuhan. Dulu itu pasti Tuhan yang suruh, Tuhan yang berbicara. Betul apa tidak saudaraku? Tapi Anda harus tahu, perjalanan pada waktu itu tidak semua dilancarkan. Jadi kalau saat ini hidupmu nggak semuanya dilancarkan, bukan berarti engkau nggak disertai Tuhan. Itu hanya berarti Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Amin. Waktu Pak Obaja disuruh Tuhan dan dia melangkah dengan iman, membeli gedung bioskop,
dirubah jadi gedung gereja, dan sementara itu jalan, tantangan keuangannya kuat. Untuk membayar bunga banknya saja, bunganya saja, belum termasuk pokoknya. Sampai di titik yang tidak mampu. Dan kalau itu dilanjutkan beberapa saat lagi, bisa dipastikan tempat ini disita oleh bank. Pada zaman itu. Jadi sangat gampang orang akan bertanya-tanya, bukannya Tuhan yang suruh? Hari ini saya mau ngomong sama saudara, walaupun Tuhan yang suruh, kalau Anda diizinkan mengalami masalah, tambah bergantung sama Tuhan, tambah mendekat dan melekat sama Tuhan, tambah andalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Karena diizinkan Tuhan mengalami masalah, pernah untuk mencelakakan, semata-mata karena Tuhan mau kerjakan new wonder. Tuhan mau kerjakan mujizatnya. Tuhan mau nyatakan keajaibannya. Sehingga tempat ini akhirnya yang sudah hampir ambles, sudah hampir gak terbayar, bisa jadi disita oleh bank. Tapi ketika Tuhan bekerja, itu seperti kayak open heaven, langit terbuka, berkat dicurahkan, bukan hanya bisa bayar bunganya, tapi semua hutangnya lunas. Tempat ini dipakai untuk kegerakan, bahkan makin hari makin dahsyat, mengembang ke kanan dan ke kiri, dan Tuhan kerja tambah dahsyat. Saya akan melihat tahun ini Tuhan akan kerja tambah dahsyat dalam hidup saudara, tambah dahsyat dalam pekerjaan saudara. Walaupun diizinkan ngalami masalah untuk sementara waktu, tapi ujungnya bersama Yesus selalu kemuliaan. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka dalam keadaan yang tegang, ketika mereka dihantam oleh angin sakal, ketika keadaan gelap semuanya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Alkitab mencatat Yesus datang berjalan di atas air. Saya mau ngomong sama saudara, ini new wonder, ini keajaiban yang baru, jenis yang baru yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam Alkitab. Sebelum Yesus melakukan mujizat ini, belum pernah tercatat di perjanjian lama ada nabi manapun yang berjalan di atas air. Yang tercatat di dalam air, di dalam Alkitab terkait dengan air, di zamannya Musa, ketika mau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yang Tuhan kerjakan apa? Ada air, ada laut di depannya, Tuhan belah lautan, betul apa tidak? Di zamannya Yosua ketika mau menyeberangi sungai Yordan, mau mengambil alih Yeriko, yang Tuhan kerjakan mujizatnya apa? Yaitu air sungai itu dibendung oleh Tuhan, dibelokkan alirannya. Jadi yang tercatat mujizatnya kayak gitu. Jadi orang berpikir kalau kita terpaku sama cara Tuhan yang pernah terjadi, mungkin kita akan melewatkan bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang tegang, di tengah situasi yang panik, tiba-tiba mujizat terjadi, dan mujizatnya nggak kepikir akal sebelumnya, yaitu Yesus berjalan di atas air. Artinya new wonder, keajaiban yang baru terjadinya justru di saat genting. Kalau saat ini keluargamu di saat yang genting, pernikahanmu ada di saat yang genting. Kalau saat ini pekerjaan saudara, keuangan saudara gentingnya sudah sampai tinggal satu langkah lagi semuanya. Kalau saat ini pelayanan saudara, situasi saudara di saat yang genting seperti murid-murid Yesus waktu itu, saya mau ngomong sama saudara, Anda kandidat yang terkuat. Tahun ini ketika Tuhan bekerja, yang akan terjadi adalah new wonders, yaitu keajaiban yang baru, mujizat yang baru, yang belum pernah terjadi, yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Justru yang itulah Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ada seorang ibu rumah tangga, dia baru saja melahirkan. Tapi tiba-tiba situasi genting muncul, yaitu dia gagal jantung, gak bisa nafas. Dan dokter
ngomong peluang hidupnya tinggal 5%. Tinggal 5% saja. Jadi boleh dikatakan hampir lewat tuh saudaraku. Tapi yang luar biasa dari ibu ini, dia punya keluarga yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di saat genting pun kuasa Tuhan masih sanggup untuk menolong. Jadi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda punya keluarga, Anda punya teman, orang yang Anda kasih dalam kondisi genting, jangan buru-buru angkat tangan. Justru di kondisi genting itu Anda berjuang yang terbaik. Anda lakukan semaksimal mungkin. Seperti keluarga ibu ini di saat melihat orang yang mereka kasih dalam kondisi genting. Tinggal 5% peluangnya hidup. Dan gak sadar sepenuhnya. Tapi keluarga ini berdoa. Keluarga ini berjuang di dalam doa dan berseru-seru sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka berseru sama Tuhan. Yang luar biasa saudaraku, new wonder, keajaiban terjadi di hari yang keempat. Tiba-tiba saja kuasa Tuhan bekerja. Ibu yang sudah gak mungkin ini, tinggal sedikit lewat. Ternyata di hari keempat, tiba-tiba bisa lepas semua ventilatornya, nafas dengan normal. Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Anaknya sehat juga, semuanya baik. Dan di babak berikutnya justru Tuhan pakai ibu ini untuk jadi pembicara, untuk melayani komunitas ibu-ibu muda. Dia jadi berkat, dia dipercayakan pelayanan yang baru. Bukan hanya terima kesembuhan ilahi, tapi sekarang ada tujuan ilahi Tuhan di dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan juga kerjakan hal yang sama dalam hidup saudara, dalam hidup saudara. Bukan hanya terima kesembuhan ilahi, bukan hanya terima pertolongan jawaban doa, tapi Tuhan berikan tujuan ilahi. Tuhan punya rencana lebih besar di dalam hidup saudara. Ini new wonder, kayak Pak Obaja diizinkan ngalami semua itu, kolaps, bahkan perusahaannya juga kolaps ketika mendedikasikan hidupnya sama Tuhan, melayani Tuhan. Perusahaannya bangkrut. Padahal disuruh Tuhan, tapi perusahaannya bangkrut. Gimana? Jadi hari ini dikoreksi ya, jangan berpikir kalau disuruh Tuhan selalu lancar. Tapi ternyata Tuhan kita itu punya rencana yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi dibiarin perusahaannya Pak Obaja waktu itu bangkrut, supaya Pak Obaja fokus sepenuhnya di dalam pelayanan, fokus sepenuhnya mengembalakan gereja. Dari situ Tuhan kerja luar biasa, dan gereja kita dibawa Tuhan from glory to glory, jadi berkat buat Indonesia, jadi berkat sampai bangsa. Jadi hari seperti sekarang ini, kenapa? Karena diizinkan melalui kebangkrutan. Jadi secara manusia waktu ngalami kebangkrutan, speechless, gak bisa ngomong apa-apa. Katanya disuruh Tuhan, mana katanya disuruh Tuhan, katanya rema dari Tuhan. Jadi Anda yang saat ini dalam kondisi gak bisa ngomong apa-apa, Anda cuma perlu ngomong satu, Tuhan Yesus baik. Anda mungkin gak bisa menjelaskan baiknya yang mana. Pak Obaja waktu juga gak bisa ngomong, tapi itu iman. Walaupun gak ngelihat apapun baiknya, tapi imannya tetap pegang. Tuhan Yesus baik. Dan ternyata dari situ, di balik itu new wonder, ada new journey, perjalanan baru, panggilan hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada Pak Obaja hari ini. Tuhan juga mau kerjakan new wonders di dalam hidup saudara. Ada sepasang suami istri 10 tahun menikah tapi gak punya anak. Mereka sudah berdoa, sudah berusaha berbagai macam cara, tetap gak punya anak. Dan mereka berseru-seru, Tuhan berikan anak mujizat kepada kami. Tuhan gak langsung jawab doa mereka, tapi malah Tuhan suruh mereka, kamu melayani. Mintanya mujizat, jawaban Tuhan melayani. Kamu melayani anak-anak panti asuhan. Tuhan ngomong sama dia, kamu melayani anak-anak sekolah minggu. Minta anak sendiri, tapi disuruh Tuhan melayani anak orang lain. Kadang-kadang cara Tuhan itu ajaib. Tapi pasangan ini
memilih untuk taat. Jadi mereka dengan sukacita, walaupun mereka belum terima mujizatnya, mereka nggak nunggu mujizatnya, mereka melayani. Mereka jadi berkat buat anak-anaknya orang lain. Dan ketaatan itu yang dilihat oleh Tuhan, iman mereka yang dilihat oleh Tuhan. Luar biasanya di bulan yang keempat, tanpa program apapun, new wonders terjadi. Ya, istrinya hamil setelah sekian waktu melahirkan, dan sejak saat itu mereka terima jawaban doa anak mujizatnya, tapi bukan cuma terima jawaban doa sendiri. Hidup mereka dipakai untuk jadi berkat melayani banyak orang, anak-anak yatim piatu, anak-anak sekolah minggu, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. New wonders. Saya melihat dengan mata iman saya wajah-wajah orang-orang yang ada di tempat ini, orang-orang kandidat-kandidat yang tahun ini new wonders, keajaiban yang baru Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saudara, doa saya Anda yang ngikut secara online, Tuhan juga jamah saudara, Tuhan juga akan melakukan keajaiban yang baru di dalam hidup saudara. Siapa yang mau mengalami keajaiban baru bersama Yesus itu? Itu yang dialami murid-murid Yesus pada waktu itu yang Yesus kerjakan, yaitu mujizat berjalan di atas air. Tapi kalau saudara renungkan, kenapa kok Yesus bisa mengerjakan mujizat berjalan di atas air? Coba Anda renungkan itu. Tadi di dalam pembacaan Alkitab, awalnya kita baca, Yesus baru saja mengerjakan mujizat sebelumnya apa? Mujizat 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung yang perempuan dan anak-anak, sisanya 12 bakul. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda ada di setting seperti itu, ngelihat Yesus bisa menggandakan ikan dan roti dan semuanya bisa kenyang, heboh nggak waktu itu? Itu kehebohan besar terjadi, orang-orang pada kepengen datang sama Yesus, mendekat sama Yesus dan memuji-muji Yesus. Tapi yang luar biasa saudaraku, di tengah situasi KKR yang luar biasa, di tengah situasi yang sangat semarak itu, tadi Anda baca nggak di ayat itu? Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh semuanya pulang. Kemudian dia menarik diri, naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa besoknya, walaupun sekarang lagi sibuk-sibuknya, tapi besoknya akan ada tantangan baru muncul. Akan ada angin sakal yang kuat, siap untuk menghantam. Kalau Yesus tidak menarik diri, kalau Yesus menikmati kemenangannya, menikmati pujian orang banyak, dan kemudian dia capek, baterainya kering, dia baru aja ngerjakan begitu banyak mujizat, baterainya kering, belum di recharge lagi, dia nggak ready untuk menghadapi tantangan berikutnya. Karena itu Yesus menarik diri, dia berdoa. Saat dia berdoa kepada Bapa Surgawi, saya percaya di situ kekuatan yang baru mengalir. Di situ kekuatan ilahi, kekuatan dari surga memenuhi hidupnya. Sehingga dia siap ketika tantangan datang, ketika angin sakal menghantam, Yesus siap. Saya mau ngomong sama saudara begini, 2026 ketika kita dapat rema dari Tuhan bahwa ini adalah tahun new wonder, tahun keajaiban baru, itu bukan berarti bahwa semuanya lancar. No. Ketika murid-murid Yesus mengalami new wonders, mujizat keajaiban jenis baru itu terjadinya justru ketika angin sakal menghantam, ketika suasana gelap, semuanya panik luar biasa. Tapi justru di momen itu new wonders terjadi.
Tapi new wonders itu terjadinya karena malam sebelumnya Yesus mengambil keputusan naik ke bukit dan berdoa. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. 2026 ini tantangan akan datang, goncangan masalah akan datang, angin sakal akan menghantam. Tetapi yang akan membedakan hasil akhirnya dalam hidup saudara, apakah kapalmu tenggelam atau selamat, itu adalah apakah Anda berdoa. Saya tantang Anda semua, apalagi di awal tahun ini, ayo berdoa. Yang berdoa baru aminnya 3 orang saja rupanya. Ayo berdoa. Tambahkan jam doa saudara, tingkatkan jam doa saudara. Ayo kita mendekat sama Tuhan, ayo kita buka hati, ayo kita minta Tuhan. Tahun ini aku butuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Tahun ini aku butuh kekuatan ilahi, aku butuh kuasa Allah memenuhi aku. Aku sadar gak mampu aku sendiri, dengan kekuatan dan kepandaianku sendiri aku tidak mampu. Aku butuh Tuhan. Karena itu saudara berdoa. Buat saudara yang merasa kayak cukup bekerja keras, saya ajak saudara untuk memahami bahwa ada situasi tertentu, ada tantangan tertentu. Gak peduli Anda pintar seperti apa, kerja keras seperti apa, tapi gak cukup. Coba Anda lihat yang dialami murid-murid Yesus ketika angin sakal itu menghantam mereka. Mau mereka kerja keras seperti apa? Tidak cukup. Mau mereka pintar seperti apa? Enggak cukup. Mereka selamat karena ditolong Tuhan. Benar apa tidak? Tahun ini sama, akan ada tantangan-tantangan yang kalau Anda sendirian aja tidak cukup. Doa saya tahun ini melalui tantangan itu, peraumu selamat, keuanganmu selamat, pekerjaanmu selamat, pelayananmu selamat, kesehatanmu selamat, masa depanmu selamat. Kuncinya berdoa. Yang rajin ikut pondok Dao. Amin. Bahkan saya ajak saudara doa, puasa. Belum ada yang ngaminkan ini. Saya ulangi sekali lagi, gak cuma doa biasa. Di awal tahun ini, ayo kita doa puasa. Doa puasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa puasa dan kuasa mujizat itu dekat banget. Anda tolong teliti dalam Alkitab. Yesus sendiri, ini Yesus loh. Ada bedanya yang mencolok sebelum dan sesudah Yesus doa puasa 40 hari 40 malam. Sebelum itu gak ada dicatat dia melakukan mujizat, tanda ajaib, yang buta melihat, yang tuli mendengar, gak ada. Yesus pun gak ada. Tetapi setelah dia doa puasa, sejak saat itu kuasa Allah dimanifestasikan dengan dahsyat. Dan di situ mujizat-mujizat tanda ajaib terjadi. Hari ini saya mau ingatkan saudara bahwa doa puasa awal tahun yang kita sedang lakukan tanggal 10 sampai tanggal 30 Januari, yaitu kita lakukan 21 hari ini, akan menentukan perjalanan sepanjang tahun. Apakah peraumu selamat apa tidak? Apakah new wonders terjadi apa tidak? Apakah keajaiban dan mujizat terjadi atau tidak? Apakah kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu apa tidak? Karena itu saya ajak saudara doa puasa. Ayo doa puasa. Doa puasa itu bukan cuma aku nggak boleh makan. No. Bukan sekedar nahan lapar. Doa puasa itu ibaratnya Anda sedang memperkuat, ibaratnya ya, internet koneksi saudara ke surga. Ya, saya beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada petugas dari internet provider yang mensuplai wifi di tempat saya datang. Saya tanya kenapa?
katanya mau ganti jaringan. Kabel-kabelnya mau diganti semuanya. Oke, silahkan. Setelah mereka kerjain, saudaraku, diganti semuanya kabel dan lain sebagainya. Saya tes di komputer saya, speed test. Begitu saya tes, saya kaget. Karena tiba-tiba kecepatan internetnya meningkat berlipat kali ganda. Sehingga untuk mendownload video, mendownload data, tadinya lebih lama, sekarang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena nih jaringannya kapasitasnya lebih besar, koneksinya lebih kuat. Tahukah saudara, seperti itu peranan doa puasa. Ketika kita doa puasa, kita sedang memperkuat koneksi kita ke surga. Kita sedang memperkuat koneksi kita pada Roh Kudus. Dan ketika koneksinya itu kuat, Anda bisa mendownload perkara-perkara surgawi. Anda bisa mendownload jawaban doa, mendownload kesembuhan, mendownload mujizat-mujizat. New wonders terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena itu saya ajak saudara doa puasa. Pak, gimana kalau saya sudah terlewat sampai sekarang belum doa puasa? No problem. Anda besok mulai Senin, Anda mulai hitung sendiri 21 hari. Ingat saudaraku, begitu internet di rumah saya diganti, itu nanti sepanjang tahun kecepatannya beda. Benar apa tidak? Doa puasa awal tahun ini akan menentukan sepanjang tahun apa yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Dan doa saya tahun ini engkau benar-benar mengalami secara pribadi new wonders terjadi. Keajaiban baru terjadi. Amin. Tahun ini saya doakan Anda akan dibawa Tuhan mengalami kecepatan yang baru, yang belum pernah Anda alami, pertumbuhan dan pelipat gandaan dahsyat yang belum pernah terjadi, dan kemenangan-kemenangan yang spektakuler yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam hidup saudara. Siapa mau mengalami itu? Siapa mau mengalami new wonders? Download new wonders dalam hidup saudara. Doa saya Anda benar-benar mengalami ya. Karena dalam kisah tadi belum selesai. Yesus melakukan mujizat new wonders, yaitu berjalan di atas air. Tapi saya coba tanya saudara, di dalam kisah itu apakah hanya Yesus? Ada lagi yang juga kemudian berjalan di atas air. Siapa namanya? Petrus. Padahal yang di perahu itu bukan cuma Petrus. Yang ada di perahu itu murid-murid Yesus yang lain. Anda coba renungkan. Gurunya sama. Terima teachingnya, pengajarannya sama. Dimuridkannya sama. Kuasa Yesusnya sama. Dengar khotbahnya sama. Momennya sama. Situasi semuanya sama. Tapi dari 12 murid, cuma satu yang bisa berjalan di atas air. Anda coba renungkan itu. Apa penyebabnya? Doa saya ya, seandainya di dalam keluargamu, keluarga besar saudara yang sekian banyak, kalau seandainya hanya ada satu orang yang mengalami mujizat new wonder tahun ini, doa saya, itu saudara, engkau yang bersaksi, engkau yang ngalami, engkau yang terima new wonders itu di dalam hidup saudara. Engkau yang tahun ini akan bersaksi. Nanti di penghujung 2026 ini Anda akan berkata, yes, tahun ini new wonders, keajaiban yang baru terjadi di dalam hidupku. Kalau murid-murid Yesus yang lain gak berjalan di atas air, apakah menurut saudara Yesusnya yang salah? Kuasanya yang kurang? No, ada alasannya kenapa hanya Petrus, tidak yang lain. Ayo kita baca kisah tadi di dalam Matius 14 tadi. Kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-28 dan 29. Lihat ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang
kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datanglah. Semuanya katakan dengan keras, datanglah. Oh, lebih keras, Anda katakan datanglah. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Anda boleh lihat ke depan sini. Jadi ketika Petrus ngelihat Yesus berjalan di atas air, yang membuat dia beda sama murid-murid yang lain. Yang lainnya ngelihat Yesus berjalan di atas air, ngelihat mujizat. Yang lainnya cuma diem. Oh, hebat ya Yesus. Oh, luar biasa Yesus. Oh, cuma kagum aja, cuma biasa aja. Hanya satu yang ngomong gini, Yesus, kalau itu engkau, suruh aku juga berjalan di atas air. Bukan yang lain, tapi aku juga mau berjalan di atas air. Saya mau tanya sama saudara, ketika saya menceritakan kisah-kisah mujizat, atau Pak Obaja menceritakan kisah-kisah mujizat yang Tuhan kerjakan, Anda dengar, Anda ngelihat mujizat, orang lain ngalami mujizat. Respon di hatimu apa? Banyak orang responnya, oh. Atau responnya ngelihat kesaksian di LED setiap minggu. Bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di tengah-tengah kita. Setiap jemaat ngalami mujizat. Ketika ngelihat itu, gimana responnya? Oh. Hatinya flat, biasa. Dengarkan baik-baik. Yesus loh, waktu itu ngelakuin mujizat berjalan di atas air. Semua murid yang cuma flat hatinya biasa, ngelihat mujizat terjadi tapi biasa, ngelihat mujizat cuma berhenti dirinya kagum, nggak dapat apa-apa. Tapi Petrus ngelihat mujizat terjadi, dia ngomong, aku juga mau Tuhan. Kalau engkau berjalan di atas air, aku juga berjalan di atas air. Kalau orang lain ditolong, aku juga ditolong. Kalau keluarga itu dipulihkan, keluargaku juga dipulihkan, aku juga disembuhkan. Kerinduan itu, kehausan untuk mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan, itu yang membedakan Petrus dari yang lainnya. Karena Yesus yang ngasih tahu, berbahagialah yang haus, sebab ia akan dipuaskan. Berbahagialah yang lapar, sebab ia akan dikenyangkan. Murid-murid yang lain gak punya kehausan ngalami mujizat seperti yang dirindukan oleh Petrus. Tapi di hati Petrus ada kehausan yang menyala-nyala. Doa saya, sementara firman ini dibagikan, Roh Kudus bekerja menyalakan kerinduan dalam hati saudara, mengobarkan kerinduan di dalam hati saudara, sehingga Anda juga punya seruan hati yang sama. Aku juga Tuhan, aku juga mau, aku mau new wonders, keajaiban baru tahun ini. Aku yang bersaksi Tuhan. Kalau itu saudara, terima mujizatmu, terima pertolongan Tuhan, terima jawaban doa saudara. Amin. Jadi kerinduan itu yang membedakan. Dan buat Petrus yang rindu itu, ini alasan yang kedua. Yesus ngomong, menjawabnya apa? Ketika Petrus minta, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus ngomong apa tadi? Datanglah. Itu adalah jawaban Yesus. Itu perkataan Yesus. Itu firmannya Yesus. Itu adalah remanya Yesus. Di satu sisi Petrus punya kerinduan ngalami mujizat. Tapi di sisi yang lain, yang kedua nih, dia nunggu rema. Dia nunggu rema. Sama Petrus Tuhan ngasih rema apa? Datanglah. Sama Yosua yang mau mengambil alih Yeriko, Tuhan ngomongnya bukan seranglah. Tuhan ngomongnya kelilingilah. Benar apa tidak? Setiap situasi Tuhan pasti ngasih rema. Saya ajak saudara di awal tahun ini, buka telinga roh saudara, telinga hati saudara. Belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Dan katakan, Tuhan kasih aku remamu. Tuhan kasih tahu apa yang engkau ingin aku lakukan di tahun ini. Karena rema yang dari Tuhan akan membawa perbedaan di dalam hidup saudara.
Dan ketika Petrus dapat rema, yang ketiga, yang terakhir, Alkitab mencatat, Petrus mulai melangkah. Meninggalkan perahunya dan sungguh-sungguh melangkah dengan iman, berjalan di atas air. Maka di situ mujizat terjadi. Kalau Petrus cuma kepengen ngalami mujizat, kalau Petrus cuma berhenti sampai di dapat rema untuk berjalan di atas air, tapi dia nggak pernah ngambil langkah iman untuk meninggalkan perahunya dan benar-benar mulai berjalan di atas air. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira terjadi nggak mujizat itu? Yesus ada di situ pun mujizat nggak terjadi. Kalau Petrus tidak melangkah dengan iman, kisah itu hanya ditutup dengan cuma Yesus yang berjalan di atas air. Yang membuat Petrus juga berjalan di atas air karena dia melangkah dengan iman. Apapun rema yang Tuhan suruh untuk lakukan. Mungkin ada di antara saudara yang disuruh untuk ampuni seseorang. Mungkin Anda berpikir gak ada kaitannya mengampuni dengan pemulihan keuangan. Tapi Anda belajar taat karena apapun rema dari Tuhan, kalau itu Tuhan suruh Anda lakukan, kuasa Tuhan akan bekerja. Isa di masa kekeringan, rema yang dari Tuhan menabur. Dan ketika Isa lakukan itu, dia menikmati tuaian yang luar biasa. Kuncinya melangkah dengan iman. Ada seorang guru, penghasilannya kecil, gak cukup buat keluarganya. Dia doa, dia berseru sama Tuhan, Tuhan berkati aku, cukupkan keluarga kami. Tuhan gak langsung berkati, Tuhan kasihnya rema. Seperti Petrus, Tuhan ngomongnya datanglah. Kepada guru ini Tuhan ngomongnya buka les privat. Dia bingung karena dia gak punya modal, dia gak punya koneksi. Murid-muridnya dikit. Apa mereka mau? Gak punya tempat. Tapi karena Tuhan yang ngomong, dia melangkah dengan iman. Dia mulai di garasi, dia mulai di gudang samping tempat kecil yang sangat sederhana. Kalau Anda melangkah dengan iman itu saudaraku ya, sesederhana, sekecil apapun, ketaatanmu dihargai oleh Tuhan. Amin. Dia mulai itu les-lesan itu. Dia mulai dengan satu murid. Tapi yang luar biasa, ketika dia melangkah dengan iman, keajaiban terjadi. Tahukah saudara, dari satu murid, di tempat kecil sederhana itu, bertumbuh jadi lembaga pendidikan. Sekarang dia punya 300 murid dan hidupnya diberkati. Anda juga akan mengalami new wonders terjadi dalam hidup saudara. Karena itu belajar melangkah dengan iman. Apapun yang Roh Kudus dorong di hati saudara. Orang-orang yang saya ceritakan itu tidak mendengar suara audible dari surga. Itu dorongan-dorongan di hati. Itu yang dia rasakan, kemantapan dalam rohnya. Tapi dia melangkah dengan iman. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Anda percaya? Anda juga? Atau saudara termasuk yang terserah biasa aja? 11 murid gak ngalami itu. Tapi kalau Anda termasuk aku juga Tuhan, tahun ini new wonders, hidupku Tuhan, aku juga mau ngalami itu. Anda yang seperti itu, bangkit berdiri, mari nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku. Anda yang percaya, angkat dua tanganmu. Pertolonganku datang darimu, Arahkan hatimu pada Tuhan. pengharapanku hanya padamu, Kau pertolonganku. ku tak akan goyah,
keselamatanku. Tahukah Anda, satu mujizat itu selalu jadi pintu terbuka untuk mujizat berikutnya bisa terjadi. Satu new wonders itu pintu terbuka untuk new wonders berikutnya terjadi. Yesus berjalan di atas air, hanya Petrus yang ngomong, aku juga Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Siapa di sini yang mau? Aku juga Tuhan, new wonders. Mari angkat dua tangan saudara, doa masing-masing, angkat suara berdoa. Aku juga Tuhan, tahun ini aku percaya ini tahun keajaiban, tahun keajaiban baru. Aku juga Tuhan, keluargaku juga Tuhan. Tolong pekerjaanku, tolong keuanganku. Aku butuh mujizatmu, aku butuh pertolonganmu, aku butuh kuasamu, aku butuh keajaibanmu. Bekerjalah ya Tuhan. Oralah pasyaratakal. Bekerjalah ya Tuhan. Jamah hidupku, sembuhkan sakit penyakit ini, pulihkan rumah tanggaku. Tolong aku ya Tuhan. Orang lain ditolong, aku juga. Orang lain disembuhkan, aku juga. Buka jalan Tuhan, buka pintu itu ya Tuhan. Jesus. Ayat rema tahun ini, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Anda percaya sesuatu yang baru itu new wonders, keajaiban yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Jangan-jangan selama ini dikhotbahin berapa minggu ini belum sadar. Hari ini ayo sadar, hari ini ayo bangkit. Apa itu keajaiban yang baru yang Tuhan mau kerjakan? Tuhan ngomong gini, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Boleh nggak buka mata Anda sebentar, lihat ke depan sini. Tuhan ngomong gini, tahun ini rema dari Tuhan ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Artinya nih, saat nggak ada jalan, Tuhan yang buat jalan. Saat nggak mungkin, Tuhan buat jadi mungkin. Tuhan yang membuat yang tidak ada jadi ada. Itu tahun ini. Dan bagian terakhir dari ayat itu, Tuhan ngomong, aku akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Nah, kalau Anda teliti dalam kata bahasa aslinya, sebenarnya kurang cocok diterjemahkan padang belantara. Lebih cocok diterjemahkan tempat-tempat yang kering. Makanya Tuhan ngomong, di tempat kering, aku akan buat sungai. Amin. Nah, tolong dengerin saudaraku. Waktu kita menyampaikan tahun ini, tahun keajaiban baru, bukannya kita tuh nggak ngerti secara manusia 2026 ini tahun yang kering. Ini musim yang kering. Banyak orang pekerjaannya kering, banyak orang keuangannya kering, orderannya kering. Buat Anda yang ngalami itu, ini janji Tuhan. Di musim yang kering, di tahun yang kering, dalam hidupmu aku akan membuat sungai yang baru. Sungai berkat, sungai kelimpahan akan datang kepadamu. Kalau Anda percaya itu buat saudara, itu rema buat saudara. Angkat dua tangan saudara, mari angkat doa saudara. Aku Tuhan, aku perlu itu Tuhan. Aku mau itu Tuhan. Aku mau, aku juga Tuhan. New wonders. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di tempat yang kering. Pertolonganku datang darimu, Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung baru. sekarang jemaat saja, jemaat sendiri. Lihat ini Tuhan, iman umatmu, harapan dan kerinduan umatmu. Dengan iman katakan,
tahun ini ku takkan goyah.